Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 25 November ini merupakan peringatan Hari Guru Nasional. Pada hari itu spesial dari Kampung Anggrek Production menghadirkan narasumber yang mumpuni lah membahas tentang arti guru yang sebenarnya. Nah, siapa beliau? Ya, jadi hari ini hari spesial dan narasumbernya juga ini adalah narasumber spesial. Bapak Dr. Ahmad Tanaka. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah, saya senang sekali berkesempatan untuk berbagi aura positif dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Masya Allah, karena memang nafasnya kita ini kan di tiga, Pak, Ya. motivasi, inspirasi, dan edukasi. Wah. Dan saya rasa ketiga-tiganya ini Pak Dokter ada. Amin, amin, amin. Amin. Baik, Pak, kesibukannya? Ya biasa, karena saya terlahir dari guru, darah dan tulang saya ini sepertinya sudah terbentuk dan memang didedikasikan untuk guru dan untuk guru. anak bangsa. Masya Allah, tabarakallah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal pembuka, Ya. bahwa tanggal 25 ini, 25 November ini merupakan Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional. Nah, apa sih yang bisa dipetik menurut Bapak di hari ini? Apakah hari ini hanya guru saja yang istilahnya memperingatinya, atau kita semua yang walaupun bukan dari kalangan guru? Ya, 25 November hari ini adalah Hari Guru Nasional, dan dari konteks sejarah ini kan hari di mana Persatuan Guru Republik Indonesia lahir. Jadi wadah guru itu lahir. Tetapi untuk momentum peringatan ini tentu selain secara formalitas adalah ajang dan waktu yang mungkin perlu dinapaktilasi kembali oleh guru-guru terutama, pendidik secara umum. Tentu kita semua juga berkewajiban secara moral untuk ikut berkontemplasi, merefleksi kembali seperti apa peran guru, seperti apa kontribusi kita terhadap dunia pendidikan dan sebagainya. Jadi secara formalitas ini dilakukan oleh teman-teman guru dan pendidik, tetapi secara umum kita semua menghadirkan perhatian kita sekaligus merefleksi apa dan bagaimana guru itu dan seperti apa pandangan kita terhadap guru. Saya kira seperti itu. Jadi semua kita yang bukan guru pun dia akan terlahir dari guru. Iya. Jadi baik orang tua tentu pernah bersentuhan langsung dengan guru, sehingga guru ini menjadi urat nadi kita semua. Urat nadi. Kita pernah berinteraksi dengan guru, dan karena itu saya dapat mengatakan bahwa guru ini adalah kita semua. Guru ini adalah kita semua. Wah, luar biasa. Nah, di saat ini kan kita tahu sendiri, Pak, bahwa kurang lebih 2 tahun nih Ya. kita lagi kena yang istilahnya wabah. Dan ini bukan hanya isu kolakah, Ya. bukan hanya isu Indonesia, tapi Ya. juga isu internasional dan seluruh di dunia ini. Memang ini sangat meresahkan. Ya. Di dunia pendidikan pun kena Ya. dampaknya, dan kurang lebih 2 tahun ini anak-anak kita di sekolah itu belajar daring, belajar di rumah. Dan saat ini sudah offline, tetapi masih terbatas. Nah, dari kejadian ini Bapak melihat apa yang berubah? Iya, jadi COVID ini selain sebagai sebuah musibah dalam tanda petik, Iya.
dalam bahasa agamanya adalah takdir, tapi dalam konteks pendidikan dia lahir sebagai sebuah tantangan. Jadi kita memposisikan sebagai tantangan. Kenapa tantangan? Semua guru, termasuk dosen, ketika menjalani proses pendidikan untuk mempelajari teori-teori pendidikan dan pembelajaran, hampir tidak pernah terbayangkan ada teori yang sesuai, yang kira-kira bisa mengatasi masalah seperti ini. Tidak pernah dipelajari secara teori, dan tentu saja kita dikagetkan semua. Nah, di awal pandemi COVID, hampir semua guru tersepseo. Nah, tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi masalah ini, karena tidak disangka sebelumnya. Tapi dalam perjalanannya kemudian para praktisi pendidikan, para pegiat pendidikan, termasuk tokoh pendidikan, termasuk mengambil kebijakan, mengambil langkah-langkah yang dianggap diperlukan agar semua boleh stagnan. Aktivitas ekonomi mungkin agak stagnan, tapi pendidikan tidak boleh. Jadi mungkin pembelajaran di sekolah dia stop sementara, tapi proses pendidikan itu sendiri tidak boleh berhenti karena itu. Jadi, gimana caranya di saat kita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ke sekolah, tapi proses pendidikan dan pembelajaran harus berlangsung. Karena itulah ini adalah momentum ketika itu, lalu semua kemudian bergerak melakukan langkah-langkah percepatan, akselerasi untuk membenahi diri dalam rangka bagaimana caranya memastikan agar proses pembelajaran itu harus tetap berjalan. Tetapi saya dapat mengatakan secara umum guru sudah berhasil melampaui masa-masa sulit itu. Walaupun tentu ada saja catatan-catatan perbaikan yang mungkin belum sepenuhnya mulus, tapi secara umum guru sudah mulai berpindah dari cara pembelajaran konvensional harus dipaksakan bertatap muka, bertransformasi ke sebuah model atau cara pembelajaran yang sudah harus bersahabat ya, dengan online misalnya, dengan berbagai aplikasi-aplikasi, fitur-fitur pembelajaran yang saya kira tersedia sangat banyak. Dan di samping itu pada saat yang sama ada banyak lembaga pelatihan, lembaga pendidikan, lembaga bimbingan yang mentrainer guru, sehingga guru pada saat itu juga selain berusaha mencari cara, dia terbantu oleh lembaga pendidikan yang memberikan bimbingan agar bagaimana caranya mengatasi masalah ini, pembelajaran harus berlangsung dengan cara A, B, C, dan itu adalah pengalaman baru yang luar biasa. Nah, kalau di kacamata objek sendiri, Pak Dokter, saya menilai bahwa dengan adanya dampak COVID-19 ini, dampak positifnya di guru itu, dia dipaksa, tidak ada pilihan untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode digitalisasi. Karena semisal nih kita mau ke Bajoe, yang ada hanya kapal feri saja, mau suka tidak suka harus naik itu, karena sisa itu tidak ada kendaraan lain. Ini yang terjadi. Jadi dampak positifnya ya mungkin mereka ngeluh, tapi dia dapat yang tadinya gaptek sekarang dengan ini karena dipaksa. Tetapi minta maaf Pak Dokter, di anak-anaknya kayaknya ada yang hilang kalau menurut saya, karena yang namanya tatap muka ini transfer, bukan hanya transfer pengajaran pendidikan, tetapi juga ada karakter guru yang harus nyampe ke anak-anak. Ini yang mungkin hilang, tapi alhamdulillah sekarang sudah offline lagi Pak. Walaupun masih terbatas. Walaupun masih terbatas. Nah, penasaran, bagaimana sih menjadi tips menjadi ini, mungkin Pak Dokter bisa berbagi kepada kita semua dan juga Bapak Ibu guru yang mungkin nonton kita di podcast kita ini Pak Dokter, menjadi guru yang inspiratif itu seperti apa sih? Yang menjadi guru yang bisa menjadi motivator bagi siswanya dan bisa dikata profesionalisme dalam hal mengajar dan mendidik siswanya. Itu yang seperti apa? Iya, baik. Jadi secara normatif minimal ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi ini standar, bahkan ini menjadi prasyarat untuk bermigrasi dari guru yang katakanlah biasa menjadi guru profesional. 4 persyaratan itu adalah 1, memiliki kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu dia memiliki pribadi yang dewasa, yang stabil, yang bisa digugu dan ditiru, dia tenang dan seterusnya. Bisa digugu dan ditiru.
terutama oleh murid-muridnya. Ya. Yang kedua, guru harus memiliki kompetensi pedagogik. Jadi pedagogik adalah ilmu mengajar, ilmu tentang kurikulum, ilmu tentang nilai dan sebagainya. Ya. Termasuk juga bagaimana seni dalam mengajar itu, karena mengajar itu bukan hanya menerapkan ilmu cara mengajar pedagogik, tapi juga ada seninya. Yang ketiga adalah guru harus memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu adalah kemampuan seorang guru menguasai bidangnya. Jadi jika dia guru olahraga, maka dia memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang keolahragaan. Demikian juga guru bahasa Indonesia, tanda bahwa dia profesional adalah dia memiliki pemahaman yang banyak dan mendalam tentang konsep bahasa Indonesia. Demikian juga yang lain. Yang terakhir, yang keempat, dia memiliki kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk bisa bergaul, berinteraksi dengan sesama profesi, dengan profesi lain, dengan orang tua murid, atasan, dan seterusnya. Itu secara normatif. Dan kalau merujuk kepada pertanyaannya tadi, seperti apa profil guru yang inspiratif itu? Jadi mungkin pertama adalah guru yang padanya memiliki cara bagaimana siswa itu senang dulu terhadap dia. Siswa itu senang. Ya, senang dia. Dan itu ada ilmunya. Jadi ada banyak guru yang membelajarkan siswa tidak memperhatikan aspek psikologi. Padahal hubungan antara guru dan siswa itu kan hubungan antara manusia dengan manusia. Dan manusia itu punya rasa. Nah, yang pertama harus disentuh rasanya, karena pengetahuan akan masuk, keterampilan akan masuk, nilai-nilai agama akan masuk, kalau dilandasi oleh rasa senang terlebih dahulu. Iya. Itu yang pertama. Kalau itu sudah masuk, maka berarti kita sudah berhasil meletakkan fondasi yang kuat di hati dan pikirannya anak-anak. Iya. Nah, kalau sudah begitu, kita sudah punya modal yang kuat untuk mau memasukkan pesan apa saja. Yang penting anak-anak sudah menaruh simpati, tertarik, lalu simpati, lalu kemudian berempati, lama-lama akumulasi dari keseluruhan rasa suka itu, senang itu menjadi idola. Itu ya, siswa sudah mengidolakan guru. Jadi kalau sudah seperti itu, ya nampak-nampaknya materi apapun dengan cara apapun, biasanya guru akan berhasil menenangkan nilai. Iya loh Pak Dokter, kan bicara tentang rasa. Mungkin ini nih yang apa namanya istilahnya ditanamkan oleh beberapa orang guru, karena kalau saya flashback ke belakang, ingat masa lalu waktu masa sekolah, Pak Dokter, itu ada beberapa tipe sih cara guru dan mengajar itu. Yang pertama, terkadang ada pelajaran yang kita suka, tapi menjadi kita tidak suka karena gurunya yang mungkin seramkah atau galak atau memang tidak ada, mungkin di situ tidak ada rasa di situ. Akhirnya pelajaran yang kita suka tadi menjadi kita tidak suka. Ada juga yang pelajarannya ini kita tidak suka, tetapi menjadi kita suka karena yang membawanya ini yang mungkin seperti yang Pak Dokter tadi jelaskan. Apalagi yang pelajaran yang sudah kita suka, lantas gurunya juga membawa dengan metode yang seperti itu. Karena kalau saya sendiri sih Pak Dokter, yang pelajaran yang paling saya suka itu matematika. Keren. Kalau gurunya tidak masuk. Wah, luar biasa. Saya pikir, waduh, hebat ini. Om Jack ini. Ternyata kalau gurunya tidak masuk. Kalau gurunya tidak masuk. Nah, terakhir mungkin Pak Dokter, apa harapan Pak Dokter sendiri tentang kita semua nih, anak-anak muda Kolaka, juga guru Kolaka yang istilahnya berkecimpung di di bidang pendidikan, karena sekarang sangat banyak banyak masalah-masalah yang terkait dengan guru ini. Salah satunya ada beberapa berita yang saya baca Pak Dokter itu, bahwa saya kutip nih beritanya. Ada video yang pernah saya lihat, video miris nasib seorang guru. Ini guru honorer, kerjanya serius, tapi gajinya main-main. Ini juga yang membuat beberapa istilahnya kita yang di luar ini menilai bahwa kasihan banget sih menjadi seorang guru. Padahal kalau kita nonton di TV, ada yang main-main gajinya 1.000.
kayaknya tidak adil nih bangsa. Nah, kemudian yang kedua ada juga berita yang pernah saya baca ini di masa COVID ini. Iya. Dia sakit hati karena saking sakit hatinya makanya dia shock dan materi yang ada di kepalanya itu mendadak hilang. Karena kenapa? Lagi belajar daring, si anak yang diajar ini ngomong kasar. Ngomong kasar ke gurunya, akhirnya itu yang saya bilang tadi, mungkin ada yang hilang mungkin karakter itu karena ya namanya tidak langsung ketemu dengan siswanya. Nah, harapan Pak Dokter sendiri tentang menanggapi hal-hal ini itu seperti apa dan membangkitkanlah motivasi guru, karena guru adalah ujung tombak dari pendidikan bangsa. Baik, jadi saya kira informasi di media sosial tentang guru itu, ya mungkin itulah salah satu potret pendidikan kita. Jadi cuplikan-cuplikan berita itu menggambarkan seperti apa potret pendidikan di Indonesia. Jadi terkait dengan hal pertama tadi, tentu saja ini kita milih semuanya, kita sedih, tetapi kita tidak boleh hanya berhenti sampai di situ. Jadi ada hal yang harus menjadi refleksi di Hari Guru hari ini untuk menjadi bahan kita semua untuk bangkit dan kemudian melihat seperti apa memposisikan kembali guru. Jadi pertama dari sudut pemerintah, tentu pemerintah kan berkewajiban untuk organisir pendidikan sedemikian rupa dalam konteks standar nasional pendidikan. Salah satunya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Itu artinya bahwa seluruh sekolah di Indonesia itu idealnya dari segi tenaga kependidikan harus dipenuhi oleh pemerintah. Harus sebetulnya, karena ini pendidikan itu salah satu segmennya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi jangan lupa juga bahwa dalam konstitusi kita disebutkan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua. Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dalam kondisi negara memiliki keterbatasan untuk itu, maka masyarakat dan orang tua harus hadir untuk ikut berkontribusi. Di mana perannya masyarakat? Saya kira ini ada wadah di sekolah, komite sekolah atau majelis madrasah, majelis sekolah misalnya. Jadi fungsinya tidak hanya sekedar untuk kumpul uang lalu kemudian membayar, tapi kontribusi dalam arti yang lebih luas. Jadi misalnya ikut berurun rebuk, ikut berkontribusi bagaimana caranya agar kesejahteraan guru dalam konteks cerita yang pertama itu bisa teratasi. Dan tentu kalau misalnya sekolah itu sudah ada dana bosnya, tidak selamanya alokasinya itu tercukupi. Oleh karena itu dalam konteks itulah perlu kerjasama semua pihak. Yang ketiga adalah kontribusi dari orang tua siswa yang juga diharapkan ikut memberikan suasana yang kondusif baik untuk kesejahteraan guru maupun untuk hal-hal yang terkait dengan bagaimana agar guru ini bisa konsentrasi, bisa dengan baik menjalankan tugasnya sebagai pendidik, pengajar dan pelatih. Itu kaitannya, sehingga tentu saya membayangkan mungkin satu harapan saya di Hari Guru ini, saya merekomendasikan, mungkin saya ingin mengatakan begini, kita belum cukup serius mengatasi pendidikan ini jika guru ini belum tertangani dengan baik, termasuk dalam hal kesejahteraan guru. Jadi ini tentu dialamatkan kepada pemerintah, kepada masyarakat, pada orang tua dan kita semuanya. Yang kedua, kaitannya dengan berita yang kedua tadi, mungkin ada emosi dari guru terhadap siswa pada saat pembelajaran online. Di satu sisi memang di saat pembelajaran online ini sebetulnya semua kita stres. Semua kita stres. Jadi guru stres, orang tua lebih stres lagi. Kenapa? Karena mereka diperhadapkan pada pekerjaan yang di mana anak-anak diserahkan dia harus mendampingi, padahal ada tanggung jawab lain untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk keluar. Tapi di saat yang sama dia harus mengajari anak-anaknya. Guru juga begitu, tidak kalah stresnya. Mereka harus mengupgrade diri dengan kemampuan bagaimana bisa keluar beradaptasi dalam pembelajaran online. Nah, dalam konteks itulah, dalam suasana kita sama-sama tidak kondusif ini,
lalu kemudian pembelajaran, ya mungkin terjadi apa yang kita tidak harapkan. Walaupun ini sifatnya personal, tetapi mungkin itulah gambaran bagaimana kita agak terseok-seoknya menghadapi pembelajaran online ini. Tetapi bagi guru juga, ada hal yang mungkin ingin saya titipkan pada kesempatan ini. Pertama, bahwa kompetensi guru yang pertama adalah justru kompetensi kepribadian. Kepribadian itu adalah guru sangat diharapkan, ya, dan memang menjadi persyarat bahwa dia harus memiliki kepribadian yang stabil. Boleh kita diganggu sedikit dengan perilaku anak-anak yang nakal, yang kurang ajar dalam tanda petik, tetapi sebagai guru harus kita memposisikan gimana caranya mengelola itu menjadi sesuatu yang edukatif. Boleh saja secara spontanitas, mungkin ada ujaran-ujaran yang tidak kita harapkan, tapi mesti ada langkah-langkah yang kita lakukan. Berhenti sejenak, pikirkan ini, dan konsep dalam pikirannya bahwa celetukan siswa, makian siswa atau teriakan siswa harus saya olah menjadi, saya simpan di otak saya, lalu keluar menjadi pesan-pesan edukatif. Ya, jadi tapi kalau itu spontan dan disinilah dibutuhkan kematangan, kestabilan. Yang kedua, tentu saja bahwa keberadaan kita sebagai guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Diteladani. Nah, dalam konteks seperti itu, ya tentu saja kita dikondisikan untuk bisa memberikan pembelajaran kita, metodologi kita dalam semuanya diletakkan dalam konteks edukatif, dalam konteks mendidik. Nah, tapi juga tentu di masa pembelajaran online ini kita tidak boleh kehilangan cara untuk tetap menitipkan pesan-pesan moral. Jadi setiap pembelajaran selalu terikut 3 hal. Satu, pengetahuan. Konsep apa yang mau diajarkan, matematika apa, bahasa Indonesia apa, bahasa Arab seperti apa, bahasa Inggris seperti apa. Tapi di balik mata pelajaran itu ada nilai-nilai moral yang harus disampaikan kepada siswa. Ini yang disebut dengan aspek spiritual dan aspek sosial. Jadi ada karakter yang harus ditanamkan di dalamnya. Jadi dari melalui pelajaran harus ditanamkan nilai-nilai positif pada diri. Dan yang terakhir adalah ya keterampilan. Dan karena itu saya kira kalau memang guru yang memiliki semangat untuk terus belajar, seharusnya kondisi seperti tadi itu tidak akan terjadi karena dia literatif. Jadi dia sudah punya konsep gimana caranya menghadapi siswa yang seperti ini. Jadi saya biasa menggambarkan kalau guru yang terpelajar, yang literatif, itu di kepalanya ada banyak gambar, ada banyak buku yang ya teori-teori yang ada di sini, sehingga dia tenang menghadapi situasi. Berbeda dengan guru yang tidak literatif, tidak cukup matang, tidak punya banyak konsep tentang pembelajaran. Begitu ada reaksi yang tidak diharapkan, dia reaktif juga memberikan reaksi jawaban kepada siswa. Sehingga dalam kondisi itu secara teori, jika seseorang itu emosi, maka naluri intelektualnya, naluri ilmiah itu menjadi hilang, tergantikan dengan emosi. Jadi dia tidak akan mungkin bersamaan keluar di saat dia emosi dan out of control, di saat itu keluar kearifan, keluar ilmunya kita kira. Sehingga prakteknya tadi, jika emosinya naik, pasti tingkat ilmiahnya turun, dan karena itu dia stuck, tidak bisa berkata-kata shock seperti yang berita tadi. Saya kira seperti itu. Jadi menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Tentu anak-anak harus bertanggung jawab untuk menghargai dan menghormati guru. Orang tua juga memberikan pendampingan dan pemahaman untuk menghargai guru, dan guru juga tentu harus belajar terus. Saya kira demikian. Om Jack. Luar biasa. Nah, kalau tidak salah hari ini juga sampai 1 minggu ke depan untuk khusus di Kabupaten Kolaka, di Kecamatan Tuari saat ini lagi guru-gurunya merayakan peringatan Hari Guru Nasional ini dengan Porseni, Pekan Olahraga Seni Guru. Dan pada kesempatan ini Pak Dokter, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang sementara bertanding 1 minggu ke depan, jaga sportivitas, selamat bertanding, selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya telah hadir di Kampung Anggrek Production, memberikan motivasi, inspirasi dan edukasinya luar biasa.
bukan hanya warga Kampung Anggrek nih yang Ya. mendengar podcast kita, tapi hostnya sendiri, Wah. saya sendiri nih yang banyak dapat, ada 12 SKS kayaknya. Ya, saya Diringkas menjadi hanya 20 menitan. diringkas saya 20 menit. 20 menit. Luar biasa, terima kasih Pak. Dan kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada kita semua satu kalimat mengatakan bahwa guru itu bukanlah buruk. Guru itu adalah ujung tombak dari pendidikan bangsa ini. Hargai dia, hargai mereka, pantaskan mereka. Keren, Baik, keren. saya Om Jack, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.